Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk kali ini kita akan mengkritisi, kalau kita mengkritik Yusuf Mansur, kenapa sih dia harus marah gitu. Kalau dia berada di jalan kebenaran, ya dia kemukakan aja itu dalil-dalil atau pendapat gitu. Nggak usah pakai misalnya dengan ucapan, apa urusan saudara mencampuri masalah saya. Tentu saja kita tidak mencampuri urusan pribadi, tapi ketika berhubungan dengan kasus umat, ya harus marah. Ketika ada orang-orang yang melapor keganasan Yusuf Mansur, di jejak-jejaknya masih kentara gitu. Ajaran-ajaran yang dia sampaikan tidak sesuai, ya harus kita kritik. Jadi Yusuf Mansur tidak boleh terlalu marah-marah kalau dikritik orang. Atau dalam permisalan yang lain, ya Yusuf Mansur itu seperti seseorang yang sedang mabuk. Seorang pemabuk yang lagi teler itu, tiba-tiba ada orang yang mau menyadarkannya. Yang menyadarkan itu bukan dia berterima kasih. Kalau perlu yang mau menyadarkan itu dia lawan dengan golok. Gitu kan kalau orang lagi mabuk di jalan-jalan yang kita temui di beberapa tempat. Nah, Yusuf Mansur itu sekarang dalam ibaratnya dia lagi mabuk mengumpulkan investasi atau janji-janji bohong tentang bisnis, cerita dalil-dalil sedekah yang gak ada dasar gitu. Dengan cara itu dia bisa menggondol uang ya, miliaran rupiah. Bahkan investasi yang dia kumpulkan sekarang itu, dari cerita sedekah ke sedekah, dari mimbar ke mimbar, dari panggung ke panggung, itu jumlahnya menurut laporan yang kita baca itu, itu beberapa triliun. Kalau kita lihat, dia tuh konglomerat yang berbaju agama yang paling kaya. Nah, sekarang kalau kita kemukakan dalil-dalil kita gitu, ini ingin meluruskan persepsi ketika dari fakta di lapangan itu tidak sesuai. Karena dalam video-video kita yang lalu itu kita lihat, kalau dengan Yusuf Mansur itu tidak ada investor yang beruntung. Tidak ada. Tidak ada itu jemaah yang dia janjikan itu yang sesuai. Baik dari Yusuf Mansur sendiri maupun dari Tuhan seperti yang dia janjikan. Dari Tuhan dia janjikan kalau sedekah motor, nanti dapat Innova ya. Tidak ada contohnya. Nah, ketika kita mengingatkan, dia biasa marah ke kita. Karena ladang tempat dia menambang sedekah, ya tempat dia menambang uang melalui bahasa-bahasa sedekah itu terganggu. Itu sekarang banyak ya jemaah-jemaah yang mulai berpikir untuk mengundang Yusuf Mansur. Kenapa? Seperti cerita Agim itu, kalau undang Yusuf Mansur, kata Agim, itu uang yang kita kumpulkan bertahun-tahun, aset yang telah kita kumpulkan bertahun bisa habis. Rumah misalnya nih, dikumpulkan bertahun-tahun untuk beli satu rumah. Datang Yusuf Mansur, apa yang punya sedekahkan, habis. Tapi sekarang dia belum berarti dia katakan dalam tanda kutip tobat. Enggak, begini ini enggak mungkin tobat. Kalau tobat ya enggak ada lagi sumbernya. Itu yang paling ditakutkannya gitu. Sekarang Yusuf Mansur itu seperti orang yang berteduh di saat hujan. Di Jakarta kena banjir ya, dia mampir dulu. Tapi begitu hujan reda, banjir sudah selesai, dia akan melakukan lagi perjalanannya gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Jadi ya kita harus menyuarakan terus bahwa apa yang disampaikan yang keluar dari mulut Yusuf Mansur semenjak yang kita ikuti itu, ya itu sebuah kebatilan. Orang yang mendengarkannya akan sia-sia, ngabisin waktu gitu. Tapi kan kadang-kadang ada juga orang yang terpedaya dan merasa kena oleh Yusuf Mansur itu setelah peristiwa itu terjadi gitu. Walaupun sebelum-sebelumnya banyak nih ustaz-ustaz mengingatkan bahwa peristiwa ini akan berbahaya bagi Islam, berbahaya bagi umat Islam gitu. Tapi kan kadang-kadang banyak orang nggak percaya. Jadi kita mengingatkan itu seperti seseorang yang lagi mabuk yang diingatkan gitu.
atau memberi tausiah kepada orang yang lagi mabuk di jalanan. Itu ustadz-ustadz itu bisa dilempari batu. Nah, kita-kita yang bersuara seperti ini, itu pengikut-pengikut ini kadang-kadang seperti menyerang pribadi gitu. Wah, ini orang ini nyinyir banget nih. Tiap hari tampil dengan cara-cara mengkritik guru kami. Ini sebenarnya itu ladang tempat dia mengeruk keuntungan sama ini terganggu. Mungkin pendapatannya berkurang gitu. Maka ada serangan-serangan balik yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak perlu memakai nalar. Ini yang terjadi. Jadi selama ini misalnya nih, ada orang yang menagih utang ke Yusuf Mansur mengikuti safari dakwahnya, tanda kutip ya. Oh, sekali datang itu dia bisa mencicil utangnya katanya sampai 2 miliar. 2 miliar. Jadi benar kata Yusuf Mansur kepada Hotman Paris, aneh nggak pernah makan duit. Memang dia nggak pernah makan duit. Memang kada lumping yang makan besi gitu, atau makan beling. Enggak. Makanan nasi bangkut mana? Lalu duitnya kemana? Duitnya nanti diinvestasikan menjadi sesuatu. Menjadi misalnya nih menjadi hotel. Menjadi tanah yang sangat banyak. Menjadi banyak sekali lah aset-aset di saham-saham perusahaan besar gitu. Membeli saham ini, membeli saham itu. Ya itu memang ya kalau kita sebut itu hasil yang dilakukan dengan menjual dalil-dalil agama yang tidak ada dasar. Nah, kita masuk dari sisi dalil-dalil agama yang tidak ada dasar. Kalau yang lain ya kita tidak punya kekuatan dan kekuasaan hukum untuk masuk kepada bidang-bidang seperti itu. Jadi kepada akhina Syekh Jama'an Yusuf Mansur, ya ini suara-suara begini tolonglah ente pahami juga bagaimana orang-orang mengeluh dan menjerit. Dan suara yang disampaikan ini adalah sebuah jeritan terhadap orang-orang yang telah tertipu, terhadap orang-orang yang sudah dirugikan gitu. Kalau Anda tidak percaya, ya datanglah ke jemaah Masjid Darussalam di kota wisata Cibubur. Di sana akan muncul nanti orang-orang yang sudah siap menunggu Anda. Juga nanti di tempat-tempat lain gitu. Jadi kami ini melakukan kritik karena data-data di lapangan yang sangat banyak. Karena kritik hanyalah itulah yang bisa kami jadikan sebagai senjata. Mudah-mudahan suara ini bisa didengar bagi mereka-mereka yang pernah menjadi korban. Suara-suara ini juga bisa didengar bagi orang-orang yang mencoba menjadi fasilitator untuk sebuah kejahatan. Kejahatan dalam tanda kutip menggunakan agama untuk melakukan tujuan yang tidak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.